Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, buat kalian yang selama ini menginginkan sedan mewah, mobil bekas taksi. Jadi ini adalah mobil bekas taksi. Dulu awal-awal channel ini dibangun itu ngejualnya mobil bekas taksi juga yang Gen 2. Sekarang yang ada depan kita kali ini adalah yang Gen 3. Nah, ini adalah sedan yang sekelas dengan Vios tipe paling basic ya, tapi karena memang diproduksi untuk taksi. Tapi secara overall, kualitas mobil ini adalah mobil Vios. Cuman ada beberapa fitur yang di downgrade karena memang ini adalah mobil bekas taksi. Nah, seperti apa kondisi mobilnya, lalu kemudian berapa harganya, nanti bakal kita sampaikan. So, untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini sampai habis. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng jangan lupa ditekan, lalu kemudian video ini dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Siapa tahu ada di antara yang melihat uploadan media sosial kalian itu membutuhkan mobil ini, mereka jadi dapat manfaat dari share video ini ke media sosial. Tuliskan sesuatu di kolom komentar kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Nah, di sini ada empat mobil limo yang dipasarkan, yang di ujung paling kiri sebelah saya, lalu kemudian di sini dan yang paling sana. Nah, untuk mobil ini keluarannya tahun 2015 ya, keluarannya tahun 2015, bisa kelihatan di platnya masing-masing ya. Itu matinya di 2020, ya kondisinya mati pajak sih kalau nggak salah di mobil. Dan mobil ini dipasarkan mulai di angka 85 jutaan ya, 85 jutaan. Untuk lebih jelasnya kalau misalkan kalian mau nego atau membicarakan hal lain mengenai mobil ini, silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, saya suka satu hal yang ada di sini, yaitu warna velgnya. Jadi velgnya dibuat kayak warna-warna gunmetal gitu ya. Cocok juga sih. Pertama jadi kelihatan baru, yang kedua jadi kelihatan lebih modis ya. Ketimbang yang ini, yang warna dasar sih ya agak kurang, tapi menurut saya balik lagi ke selera, karena biasanya yang beli mobil seperti ini itu ujung-ujungnya bakal dimodif lagi untuk diganti kaki-kakinya, bannya dengan velgnya. Nah, kita mulai dari depan. Untuk bagian depan mobil ini, kalau kemarin saya udah pernah nge-review Toyota Vios, silahkan cek uploadan kita di video-video sebelumnya. Dia udah lampunya pakai proyektor, kayak yang ini masih pakai bohlam. Ya, masih pakai bohlam. Untuk lampunya dia agak buram dikit, tinggal dipoles sih sebenarnya kalau kalian mau menjadi lebih bersih lagi. Nah, yang ini agak lebih bersih untuk lampunya. Nah, yang ini lampu sebelah kanan dengan sebelah kiri itu sama, nggak ada pecahan juga, dan kondisi masih oke. Untuk grill depannya juga kondisinya masih sama, masih oke juga. Lalu kemudian di bawah, karena ini adalah limo bekas taksi, jadi di situ nggak ada fog lamp, kiri kanan nggak ada fog lampnya. Nah, ini ada emblem Toyota, karena memang ini adalah Toyota bukan Yamaha ya, bukan Yamaha sekali lagi. Dan ini kalau di Vios dia warnanya chrome, menyambung sampai ke warna chrome yang ada di bagian dalam. Nah, yang bagian dalam ini warnanya chrome semua ya. Sebenarnya lebih kece kalau dibuat warna hitam juga, tapi ya oke lah dapatnya chrome. Nah, untuk bonetnya ya ini masih bawaan standar, warnanya juga warna standar. Lalu kemudian di sini apa ya? Ada wipernya, yang wipernya ini sama kayak yang ada di sini. Ini wipernya dia pakai yang besi ya. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih safe buat kaca ya diganti pakai yang frameless. Tapi overall juga kalau kita lihat kacanya belum ada yang kegores karena wipernya ya. Jadi ya so far masih aman lah untuk kaca depannya. Nah, ini namanya bekas taksi ya. Penggunaannya cukup intens, jadi kalau misalkan di sini ada kayak baret-baret atau apa gitu ya wajar lah ya, wajar karena pemakaian juga. Jadi kayak gini. Ini ya kayak gini lah kondisinya, jadi kita nunjukin apa adanya ya. Nah, untuk velgnya dia masih pakai velg kaleng, bannya sih masih oke ya. Yang ini masih bisa dipakai untuk beberapa waktu ya. Mana nih usia bannya, dia diproduksi di minggu ke-19. Minggu ke-19 2017, sudah lama juga sih ya. Bannya harusnya diganti sih ya yang ini. Ya gitulah. Nah, untuk spionnya dia belum ada lampu sein di sini. Lampu seinnya masih dipasang di atasnya fender kayak gini. Lalu kemudian untuk handle pintunya dia dibuat warna hitam. Ya, nanti kunciannya kita ambil untuk membuka dan kita ngelihat interiornya ini sama. Tapi itu masih kokoh semua. Di atas antenanya belum yang shark fin, masih pakai antena yang batangan. Sebelah kanan, lalu kemudian di bagian sebelah kiri
Ini bisa kita lihat sama kondisinya, bannya juga masih bisa kepake lah ya kalau kita lihat dari profilnya. Dari apa sih, guratan-guratannya ini masih bisa kepake untuk beberapa saat, tapi untuk usianya sebenarnya udah gak recommended lagi. Nah, nih lampu seinnya, dia model spionnya yang retract sih, tapi bukan elektrik, hand retract. Jadi diputar pakai tangan, dilipat pakai tangan. Nah, sebelah kiri tuas pintunya nih sama, warnanya warna hitam ya. Nah, di bagian sudut belakang atau di samping sini sih kelihatan kayak gini. Nah, kalau kalian lihat dari sini, kalian udah pasti ada ide untuk memodifikasi mobil ini kalau kalian jadi ngambil mobilnya, karena memang mobil ini kelihatan lebih elegan, lebih eksklusif ketimbang yang Gen 2 yang sebelum-sebelumnya udah pernah kita review dan udah banyak yang beli juga yang itu. Pengisian bahan bakar sebelah kiri, bumper belakangnya so far sih nggak begitu presisi ya. Di sini rapat, agak renggang ya, sekali lagi karena memang ini pemakaian. Untuk lampu belakangnya kondisi masih oke, tapi untuk hal-hal kayak gituan kalau kalian beli pasti bisa dirapiin lagi kok. Jadi nggak selamanya kan seperti itu. Mobil ini udah dilengkapi dengan rear defogger, jadi kalau misalkan di belakang berembun, sudah ada defoggernya yang bersedia untuk membuat embun di bagian belakang itu hilang. Nah, ini lampu belakang sebelah kiri ada tulisan Limo karena ini bukan bukan Honda Revo ya, atau Yamaha Jupiter. Ini Limo Toyota di sini. Lalu kemudian untuk lampu sebelah kanan bagian belakang kondisinya juga masih oke. Dan di bagian bawah sini itu ada reflektornya. Nah, itu untuk yang di bagian belakang. Nah, secara keseluruhan bodi mobil ini kita nggak ngelihat, atau saya nggak ngelihat ada ada penyok ya, atau kondisi-kondisi yang begitu parah yang akan menjadikan mobil ini jadi jatuh harganya. Jadi overall kelihatannya sih masih oke-oke aja. Nah, di sini ada banyak kuncian mobil, nggak tahu yang ini kuncinya yang mana, nanti kita coba satu-satu aja. Ini 250 ya, yang mana yang bisa kebuka lah. Kunciannya kayak gini ya. Kunciannya itu standar. Oh, yang ini bukan, kita taruh di atas. Yang ini bukan juga. Mana ya kuncinya? Bukan juga. Berarti di sini tinggal ada satu kunci. Berarti kuncinya yang terakhir ini. Wah, ini kita taruh lagi ya. Nah, coba buka. Bismillah. Akhirnya bisa kebuka. Nah, untuk buka tutup pintunya masih ya layaknya Limo lah ya. Kita nggak butuh effort yang gitu banyak untuk menutup pintunya, karena memang lapisan karetnya juga udah nggak gitu bulat ya, jadi kelihatan kayak udah pipih di bagian sini, tapi so far masih bisa kepake kan. Di dalam sini juga ada lapisan karetnya. Nah, untuk trim pintu, trim pintunya sorry kalau agak gelap karena kita posisinya ngambilnya agak indoor, kita agak jauh dikit untuk nggak kelihatan malah ya. Nah, di sini hard semua, hard nggak ada yang soft di sini. Di bawah ada speaker, lalu kemudian ada bottle holder, dan ini masih pakai engkolan untuk power window-nya. Nah, kayak gitu. Untuk joknya, bos, dia udah pakai jok kulit ya. Harus diingat sekalipun ya, orang udah tahu bahwa kulit jok taksi itu pakai kulit sintetis gitu ya. Jadi bukan kulit yang benar-benar kulit premium nih. Ini kulit yang banyak campurannya lah intinya. Untuk dashboard overall tampilannya sama kayak Vios ya. Nanti kita buka semua dulu untuk kunciannya, biar kita lihat secara keseluruhan ya. Dan ini itulah enaknya Limo, karena untuk membuka pintunya itu nggak pada saat kita buka yang depan semuanya bakal kebuka. Yang sebelah kanan, ini kok menutup lagi ya.
Nah, berarti ini ada masalah di bagian pintu sebelah kanan nih, nggak bisa nge-hold pintunya pada saat dibuka. Nah, ini yang di depan kita tutup, kita pasang lagi. Lalu kemudian yang ini untuk membukanya sekali lagi kita mesti buka lewat cantelan yang ada di dalam. Nah, untuk bagian dalam joknya bisa kita lihat dari sini ya. Untuk joknya trim pintunya di sini hard semua. Untuk joknya ya dia pakai kulit sintetis tapi nih. Dan ini so far masih bisa dipakai sih ya. Kalau misalkan kalian mau merestorasi bagian joknya, tinggal ganti kulitnya. Headrestnya semua masih lengkap. Ya nih, headrestnya masih lengkap tiga-tiganya malah. Dan yang paling nyaman di mobil ini adalah bahwa suspensinya atau apalagi yang di belakang ini. Ini suspensi mobil ini sangat nyaman dan sangat empuk. Memang sedan didesain untuk kenyamanan ya. Nah, ini di bagian depan sudah ada pengaturan untuk high adjuster. Sekalipun dia masih manual ya, high adjusternya. Ada pengaturan buat reclining, sliding pasti udah standar semua mobil. Dan ini untuk membuka bagasinya. Nah, di sini untuk buka kap mesinnya. Nah, ada 3 pedal karena transmisi manual. Kuncinya masih anakan kunci biasa di sini. Ada cup holder, kalau nggak salah di sini nggak ditarik ya. Cup holder di sini yang pas berada di atas, di bawah AC, jadi bisa untuk mendinginkan minuman. Nah, ini setirnya itu bisa diatur buat tilt ya, ini tilt ya. Cuman buat maju mundur dia nggak, dia fix. Jadi cuman buat tilt dan teleskopik aja bisa diatur. Nah, depan sini bahannya hard ya, nggak soft. Di sini juga nggak dibungkus dengan gold, jadi dia dibungkus dengan busa. Dan ini ya harusnya sih udah mesti diganti. Dashboard ya kondisinya masih apa ya? Kondisinya masih yang hard semua, bukan yang soft, hard. Sini nggak ada apa-apa. Kalau mau dipasangin head unit tinggal pasang. Kemarin di sini Argo kalau nggak salah. Nah, terus situ. Nah, ini ada airbag di sini. Lalu kemudian di bawah sini cup holder yang cukup besar ya. Ini pajaknya karena dia masih taksi dan plat kuning, itu pajaknya di angka berapa ya? Pajaknya itu murah bos, taksi tuh pajaknya murah ya. 400 ya, 469 kalau nggak salah segitu. Yes, dan ini pajaknya udah mati sih ya. Jadi kalau misalkan beli mobil ini itu terakhir di 2019 ya, mati kurang lebih 2 tahun ya untuk pajaknya. Jadi kalau misalkan mau dibeli tinggal dipanjang lagi buat pajaknya ini. Nah, untuk transmisinya dipakai transmisi manual ya. Oke, dipakai transmisi manualnya di bawah. Parking brake-nya mechanical. Untuk pengaturan AC-nya, nah nih AC-nya masih ini ya, masih penuh putar ya, tapi udah cukup banget sih. Lampu hazard di sini, cuman kayaknya akinya nggak kepasang. Ya, kita coba lihat lah di bagian mesin. Nah, untuk lebih meyakinkan sih ya, saya selalu menyarankan untuk, nah ini nggak kepasang akinya, untuk datang langsung mengecek mobilnya kalau misalkan kalian butuh untuk membeli mobil ya. Wow, mana nih? Dari mana ya bukanya? Nah, mesinnya kayak gini ya, akinya nggak kepasang pantas.
tidak terpasang bos. Ntar ya. Nah, ini artinya coba kita pasang dulu. Agak ngeri-ngeri juga ya listrik soalnya. Kurang kuat lagi. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam. Oh, yes. Nah, dari sini kita bisa lihat odometernya udah 185.000 km. Ya lumayan lah, namanya penggunaan taksi juga. Terus kita coba hidupin mesinnya. Nah, suara mesinnya sih masih halus bos. Suara mesinnya sih masih halus ya, masih lumayan ya. Dan ya masih cukup recommended. Masih enak mesinnya bos. 85 juta loh ini. Kita lihat ke depan. Pincang nggak mesinnya? Nggak ada yang pincang. So far masih aman. Dan kalau untuk yang kotor-kotor kayak gitu tinggal dibersihkan aja sih, masukin ke salon sampai ke bagian dalam-dalam itu tinggal dibersihkan. Satu hal yang menarik karena si Limo ini punya banyak substitusi part yang bisa dipakai untuk beberapa mobil, jadi ya aman lah untuk sisi spare partnya. Di atas nggak ada peredamnya ya, di atas ini nggak ada peredamnya, tapi ya menurut saya udah cukup lah ya. Oke gitu. Kayak gitu. Masih oke mesinnya. Dan masih bisa dipakai untuk beberapa lama ya. Nah, kita matiin lagi. Dan kayak gitu. Nah, dia kondisinya kalau kayak gini kalau udah buka. Well, itu yang bisa kita update kali ini teman-teman. Buat kalian yang menginginkan mobil ini, mobil bekas taksi yang ada di sini, silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita diskus mengenai proses pembeliannya, harganya dan seterusnya. Makasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.